perilaku masyarakat terhadap kebutuhan sesuatu itu. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya, persepsi masyarakat atau paling tidak kami sebagai pedagang, sebagai penjual memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi ini ya saya menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan mengirim WA itu yang jumlahnya satu kali klik 1000 itu. Nah ya, humanis yang ada di rumah ya, silakan dibuka aplikasinya Wapi seperti ini. Lalu kemudian ini message-nya. Message-nya itu sudah saya siapkan ini dalam bentuk MS Word, tinggal di copy. Ini sudah sesuai dengan yang saya harapkan ya dari sisi bahasanya. Lalu kemudian paste di sini. Yang kedua itu silakan ambil nomornya. Nah, ini saya akan ambil nomornya sekitar 1000 ya. 1000 terus sampai 3000 ini ya, sampai 3000. Seperti biasa kalau yang ini Bapak Ibu ya tinggal di copy lalu di paste nanti di ini ya, di apa namanya, di aplikasi itu. Ini masih 2700-an itu, 2800 sampai 3000. Sampai 3000 ya, sampai 3900. Nah, sedikit lagi 970. Sampai di sini ya, sampai 3000. Nah, ini Bapak Ibu ya, sampai 3000. Seperti biasa ini langsung di copy Bapak Ibu, paste di sini. Paste di sini seperti ini, klik prepare lalu kemudian send. Nah, ini Bapak Ibu ya, nomor-nomor yang aktif, nomor-nomor yang tidak ganti Bapak Ibu di luar sana itu dengan sendirinya akan mendapatkan pesan ini. Gampangannya seperti itu. Seperti ini misalnya, ini ada yang sudah bacaan send, sudah terkirim ini ya. Kalau yang offline ini mungkin udah ganti nomornya. Saya kurang begitu paham karena ini data lama. Data lama mungkin yang offline itu sedang ganti. Nah, Bapak Ibu ya, humanis yang sedang menyaksikan atau menonton video ini ya, mohon tidak di skip sampai akhir karena saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah praktisnya. Bapak Ibu, untuk aplikasi ini biar tidak tertutup, ini harus layar laptopnya ini ya harus begini, harus tampil selama iklan itu, selama pesan itu disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya punya aktivitas, saya punya aktivitas sesuatu misalnya mau menyuci misalnya Ibu-ibu ya, mau memasak misalnya, agar tidak agar tidak tertutup ini, maka kalau saya itu menghidupkan video yang durasinya cukup panjang. Misalnya ini saya sambil hidupkan video yang durasinya cukup panjang Bapak Ibu ya. Nah ya, ini kan yang send ini udah terkirim ini ya. Ini yang saya tampilkan video yang durasinya cukup panjang. Tinggal dicari videonya, di mana videonya itu. Nah ya, saya tak carikan videonya. Nah, ini video Ainon Habibi Ainon, ini durasinya cukup panjang Bapak Ibu. Saya tak putarkan dulu video Habibi Ainon itu biar tidak tertutup ya. Ini lagi proses. Nah, kalau Bapak Ibu ya melakukan seperti ini di luar sana, paling tidak itu saya tak sambil hidupkan ini biar tidak tertutup Bapak Ibu ya. Saya tak taruh di sini sebentar. Ya, tak taruh di sini. Ini yang send ini sudah terkirim. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada yang offline ini, misalnya ada beberapa yang offline ini, tapi lebih banyak yang terkirim. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalnya punya aktivitas sambil di
sambil di apa ya, sambil dibiarkan videonya seperti ini. Nah, ini dengan sendirinya langsung terkirim Bapak Ibu. Langsung terkirim sehingga Bapak Ibu di luar sana itu tidak susah ya, tidak susah untuk menyampaikan pesan. Karena apa? Pesan yang ada di WA itu Bapak Ibu ya, secara tidak langsung pesan itu kan semacam sapaan Bapak Ibu ya, semacam sapaan kepada orang lain yang ada di luar sana itu. Jadi namanya orang menyapa itu, kalau misalnya lupa, buat mereka itu bisa menjadi ingat. Nah, gampangannya kan begitu ya. Kalau orang yang lupa itu dengan disapa, oh ini Mas ini, akan membuat orang itu dengan sendirinya ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan ini, sapaan ini, bagi orang yang ingat, misalnya, oh saya sudah kenal dengan si X ini, maka semakin ingat. Ketika Bapak Ibu memberikan pesan seperti ini, maka orang yang ingat itu semakin ingat. Yang lupa menjadi ingat, yang ingat menjadi semakin ingat. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Yang tidak tahu itu menjadi tahu Bapak Ibu, dengan adanya pesan seperti ini ya. Yang tidak tahu itu menjadi tahu. Coba bayangkan misalnya pesan ini dilakukan oleh para, misalnya ya, para kades misalnya. Kades itu kan rakyatnya kurang lebih 8.000. Jadi 8.000 itu mungkin kades ya, mungkin setingkat kelurahan itu. Jika kades misalnya melakukan seperti ini misalnya ya, atau lainnya lah, instansi lainnya. Kalau kades kan jelas masanya yang jelas ya, rakyatnya jelas. Mungkin ada 8.000 itu. Ada pesan-pesan penting yang disampaikan oleh kepala desa sendiri itu kan semakin bagus informasinya. Oh ini saya dapat WA dari apa, misalnya dapat WA dari si A, misalnya si B atau kepala desa, itu kan semakin baik. Itu misalnya dilakukan oleh kades begitu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya dilakukan oleh para pengusaha kepada calon customernya. Jadi lagi-lagi kalau dilakukan oleh para pengusaha kepada customernya itu, jika customernya itu lupa menjadi ingat. Kalau misalnya customernya itu ingat, menjadi semakin ingat. Kalau tidak tahu, misalnya produk Bapak Ibu nih baru pertama kali launching, ya ditargetkan kepada customernya misalnya Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu customer itu yang tidak tahu itu menjadi tahu. Itu contoh misalnya dilakukan oleh para pengusaha. Yang selanjutnya ya, misalnya dilakukan oleh para dewan misalnya ya. Dewan itu kan juga punya masa, punya konstituen, punya dapil. Kalau misalnya dapil kota X misalnya ya, beberapa kecamatan misalnya di tingkat kabupaten kota misalnya ya, itu kalau misalnya pemilih setianya itu nomornya bisa direkap oleh Bapak Ibu, oh luar biasa itu. Mungkin sewaktu-waktu kasih info ini, mungkin sewaktu-waktu kasih info apa, gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Semakin mudah dan semakin mengingatkan kita terhadap para konstituen yang mereka lakukan pesan. Nah, saya sambil pantau sampai di mana ini perjalanannya. Oh ini sampai di sini ya. Itu misalnya dilakukan oleh para dewan, misalnya para, ya terserah ya, mungkin dewan yang cakupannya Jawa Timur, mungkin tentu database-nya lebih banyak. Kalau itu dimiliki ya para pemilih setianya itu, wow, luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya misalnya jika dilakukan oleh para kepala sekolah mungkin ya, kepala LKP, kepala LPK, semuanya lah yang mereka punya basis massa. Kalau kepala sekolah kan tentu memiliki massa yang sifatnya alumni, gampangannya begitu ya. Nah, kalau misalnya alumni itu juga baik alumni pendidikan formal atau non formal, dikasih info oleh Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan informasi mungkin produk, informasi layanan dan lain sebagainya ya, maka secara tidak langsung alumni itu akan memiliki kesetiaan. Mungkin ya, oh saya sering di iklan sama alma mater saya ini senang, gampangannya begitu ya. Nah ketika senang itu maka ada
ada ini ya, ada semacam kemungkinan besar mereka untuk menyekolahkan lagi. Kalau di dunia kursus mungkin ada upaya mereka, kalau alumninya itu puas, ada upaya mungkin merepresentasikan semacam program-programnya atau pelatihannya itu kepada saudara, kepada tetangga. Gampangannya seperti itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi fungsi menyapa ini yang pertama itu saya ulangi lagi, yang lupa menjadi ingat, yang ingat itu menjadi semakin ingat, yang tidak tahu itu menjadi tahu. Nah, coba misalnya itu bayangkan ya, bayangkan misalnya dilakukan oleh para kades yang atau Pak Lurah lah yang jumlah rakyatnya itu mungkin ya paling banyak mungkin ya ada 8.000 macam-macam, ada yang 6.000, ada yang mungkin belasan ribu. Jika itu sering dilakukan mungkin setiap pekan sekali atau 1 bulan sekali, pasti rakyatnya ya senang, gampangannya begitu. Kalau misalnya dilakukan pengusaha terhadap calon customernya, yang tidak ingat menjadi ingat, gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Yang tidak tahu menjadi tahu. Coba misalnya dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituennya misalnya Bapak Ibu ya, tentu akan memberikan sedikit informasi atau banyak informasi terkait dengan mungkin aktivitasnya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, sambil menyaksikan video ini berjalan sampai di mana ini, karena 1000 itu memerlukan waktu kurang lebih ya 1 jaman lebih Bapak Ibu ya. Ini 1 kali ngirim, 1 orang dapat kiriman itu menitannya itu 6 detik, baru terkirim. Itu Bapak Ibu terkait dengan fungsi menyapa ya. Selanjutnya terkait dengan jumlah banyak, misalnya Bapak Ibu ya, jumlah banyak terkait dengan database kami. Kok yang membeli itu sedikit? Misalnya pertanyaan begitu ya. Database kami itu kan sudah banyak, tapi ketika saya sudah sering menyebar info itu kok tidak banyak yang membeli. Kalau misalnya ada pertanyaan begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya sedikit sampaikan di sini Bapak Ibu, aplikasi ini sifatnya teknologi. Gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Sifatnya itu teknologi, digunakan kepada apa saja itu bisa. Dan mempelajari teknologi seperti ini Bapak Ibu ya tidak terlalu sulit. Yang sulit itu sebenarnya adalah membaca bagaimana persepsi perilaku masyarakat terhadap kebutuhan sesuatu itu. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Persepsi masyarakat atau paling tidak kami sebagai pedagang, sebagai penjual memahami kebutuhan masyarakat itu apa. Itu yang pertama ya. Nah, baik, saya langsung sedikit ulas di sini Bapak Ibu ya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Ini yang saya alami Bapak Ibu berdasarkan pengalaman empirik ya. Ini yang saya alami berdasarkan pengalaman empirik terkait dengan jualan yang sifatnya online itu. Di luar sana Bapak Ibu ya, ada produk yang laku dan tidak laku. Itu ya, ada produk yang laku dan ada produk yang tidak laku. Saya rasa Bapak Ibu sepakatlah ketika saya menanyakan apakah atau memberikan gambaran di luar sana ada produk yang laku, ada produk yang tidak laku. Gampangannya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya suatu hari posisi saya sedang kehausan misalnya Bapak Ibu ya, sedang kehausan misalnya, lalu kemudian saya datang ke tempat jualan sesuatu. Di jualan sesuatu misalnya banyak minuman, misalnya gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Tentu saya akan memilih satu produk untuk saya beli. Bisa saja lebih sih, misalnya banyak minuman ini ya, banyak minuman yang variatif itu, tentu saya memilih salah satu minuman yang saya sukai. Nah, ketika banyak minuman yang saya sukai, yang tidak dipilih itu artinya kan tidak laku. Sederhananya, gampangannya kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, gampangannya begitu. Nah, jadi dalam pengantar ini Bapak Ibu ya, di luar sana ada produk yang laku dan tidak laku itu. Yang laku itu yang seperti apa? Gampangannya kan begitu ya. Pertama itu produk Bapak Ibu itu laku. Yang pertama itu karena orang itu mengenal Bapak Ibu. Karena orang itu mengenal terhadap produk Ibu. Ya, karena orang itu mengenal terhadap apa yang Ibu jual.
sebaik apapun ya produk yang ibu jual itu, jika orang itu tidak mengenal, logikanya kan seperti itu ya. Sebaik apapun produk kita itu, jika kita atau orang di luar sana itu tidak mengenal, namanya tidak mengenal, sudah pasti tidak laku. Udah pasti itu. Nah, gampangnya kan begitu ya. Itu teori yang pertama Bapak Ibu ya. Produk itu laku karena mengenal atau karena dikenal. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara agar produk itu dikenal? Yang pertama itu bisa dilakukan secara promosi. Promosinya itu seperti yang saya sedang saat ini sampaikan, bisa dilakukan marketing secara online. Online itu ya seperti ya mengirim pesan dari WA, mungkin di Facebook, mungkin di Google Ad dan lain sebagainya. Pokoknya melakukan promosi Bapak Ibu. Ya, melakukan promosi agar produk Bapak Ibu itu dikenal, lalu kemudian mengacu kepada teori AIDA itu ya, ada attention, lalu kemudian setelah attention itu ada interest Bapak Ibu ya, ada ketertarikan, gampangnya begitu. Itu yang pertama. Satu produk itu laku, gampangnya begitu ya. Laku itu karena orang itu mengenal dulu. Kalau tidak mengenal ya gimana namanya laku. Itu teori pertama. Jadi untuk mengenalkan produk itu Bapak Ibu bisa menjual secara online atau offline. Yang online mungkin Bapak Ibu ya bisa dengan cara Facebook, dengan cara Instagram, dengan cara Twitter, dengan cara WhatsApp. Ini yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memperkenalkan produk Bapak Ibu ke luar sana. Bisa dengan cara email, bisa dengan cara YouTube, bisa dengan cara pet line dan lain sebagainya. Ini teori yang pertama agar produk Bapak Ibu itu laku. Yang pertama yaitu dikenal oleh orang dengan cara dikenalkan secara online. Yang selanjutnya itu bisa dikenalkan secara offline. Nah, offline itu gampangannya ya seperti dikenalkan dengan cara brosur, banner, selebaran, papan nama, majalah, plakat dan lain sebagainya yang sifatnya itu offline Bapak Ibu ya. Mungkin presentasi ke kelas, mungkin langsung menemui calon market. Nah, itu yang Bapak Ibu atau saya pribadi yang sering lakukan cara-cara seperti ini, tujuannya untuk memperkenalkan produk. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu teori yang pertama Bapak Ibu, produk itu laku dan tidak laku. Yang laku itu karena yang pertama itu karena dikenal. Lagi-lagi kalau tidak kenal ya gimana mau membeli. Misalnya ada produk lampu bagus sekali misalnya ya, atau produk apa bagus, tapi saya tidak tahu gimana cara saya bisa interest itu. Nah, gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua setelah kita mengenal itu Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan. Produk yang kita jual itu sesuai dengan kebutuhan. Lagi-lagi kalau Bapak Ibu misalnya database-nya banyak, terus yang disebar itu tidak sesuai dengan kebutuhan calon konsumen itu, maka produk Bapak Ibu itu sudah pasti tidak laku. Namanya tidak sesuai, gampangannya kan begitu ya. Yang kedua yaitu sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan ini Bapak Ibu ya, produk Bapak Ibu itu diharapkan yang mudah dijangkau. Produk Bapak Ibu itu mudah dijangkau ya. Yang kedua itu mudah ditemukan. Sesuai dengan kebutuhan, mudah dijangkau, mudah ditemukan, harganya cocok. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Di teori sesuai dengan kebutuhan itu mudah dijangkau, mudah ditemukan, harganya cocok. Yang keempat itu tepat target market. Nah, tepat target market. Contoh misalnya seperti ini. Kalau saya Bapak Ibu ya, kalau saya misalnya disuruh belajar, misalnya ya, misal disuruh belajar matematika, misal Bapak Ibu ya dapat beasiswa misalnya. Karena saya merasa kurang butuh terhadap pembelajaran matematika itu, maka walaupun diberikan gratis Bapak Ibu ya, mungkin saya tidak mengambil. Tapi kalaupun misalnya saya disuruh belajar bahasa Inggris Bapak Ibu ya, walaupun tidak dapat beasiswa, saya suruh bayar sendiri misalnya karena saya merasa butuh Bapak Ibu ya, maka saya akan bayar. Gampangannya begitu ya, sesuai dengan kebutuhan.
Contoh misalnya Bapak Ibu jualan pena misalnya, alat tulis misalnya. Tapi di tempat wisata misalnya Bapak Ibu, ya susah lakunya. Karena itu dianggap atau kurang memenuhi kebutuhan atau kurang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya di tempat wisata Bapak Ibu jualan misalnya air degan misalnya gitu ya, mungkin lebih cepat penjualannya Bapak Ibu. Karena market fit-nya itu sudah ketemu. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu, produk yang laku itu yang kedua itu karena sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sekarang ya tempatnya di jalan raya, pokoknya, tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, lagi-lagi produk itu akan kurang, ya bisa-bisa tidak laku, gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Ini sambil menunggu ada yang offline lagi nih Bapak Ibu ya. Ada sebuah teori di luar sana Bapak Ibu ya yang dikenal dengan istilahnya stimulus respon itu. Misalnya begini, jika ikan segar itu diberikan kepada anjing, maka kemungkinan besar menolak. Apakah ikan segar itu kurang bagus? Bukan persoalan bagus karena tidak cocok. Tapi kalau ikan segar diberikan kepada manusia itu sudah pasti menerima. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, ilustrasinya itu. Sama juga misalnya daging busuk diberikan kepada anjing misalnya, rata-rata menerima anjingnya karena merasa cocok. Ya tidak busuk-busuk bagaimana lah, ini kan gambaran saja ya. Kalau misalnya daging busuk diberikan ke manusia mungkin menolak karena merasa tidak cocok. Nah, teori di atas stimulus respon itu menggambarkan kepada kita Bapak Ibu ya, dalam istilahnya ada sebuah kecocokan. Ada kecocokan, tepat sasaran ya, right man in the right place. Manusia juga perlu kecocokan, kenyamanan dan lain sebagainya. Itu yang kedua Bapak Ibu ya, teori yang pertama terkait dengan produk itu laku karena mudah ditemukan, orang itu kenal atau mudah dikenal, gampangannya begitu. Cara mengenalnya bisa dengan online, bisa dengan offline Bapak Ibu. Yang kedua itu produk itu laku karena sesuai dengan kebutuhan. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau sesuai dengan kebutuhan walaupun harganya mahal Bapak Ibu udah pasti kebeli. Itu sudah alamiah ya, sudah alamiah. Selanjutnya yang ketiga itu misalnya ini ya, sudah teori pertama sudah masuk. Misalnya produk saya sudah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begitu ya. Sudah cocok dengan ini, sudah cocok dengan kebutuhan pembeli, misalnya begitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga itu ada teori yang menyamakan pembeli itu menentukan pilihan Bapak Ibu. Ya, pembeli itu menentukan pilihan. Contoh misalnya saya sakit kepala ini. Saya sudah tahu, saya sudah mengenal kalau sakit kepala saya obatnya misalnya bodrek. Nah ya, kan sudah kenal saya dengan bodrek misalnya Bapak Ibu ya. Udah kenal misalnya. Udah masuk nih teori yang pertama sudah saya kenal. Sekarang masuk kepada teori yang kedua sesuai dengan kebutuhan. Sudah masuk juga. Bodrek itu kalau saya sakit kepala itu obatnya bodrek, sudah sesuai dengan kebutuhan saya mencari bodrek. Nah, teori yang ketiga ini Bapak Ibu ya, yaitu pembeli menentukan pilihan itu jika ada misalnya ya orang menjual bodrek dua tempat misalnya. Nah, misalnya ada toko A misalnya, ada toko B, kira-kira kan begitu Bapak Ibu ya. Maka saya akan menentukan salah satu toko ya. Maka saya akan menentukan salah satu apotek, gampangannya begitu. Kira-kira saya membeli di apotek mana? Ketika sudah masuk di pembeli menentukan pilihan ini Bapak Ibu ya, maka berlaku hukum yang sifatnya layanan. Bagaimana si toko itu memberikan layanan sebaik mungkin. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya layanan di toko A itu bagus, maka walaupun saya sudah mengenal produknya sesuai dengan kebutuhan, tapi layanannya itu tidak bagus, orang itu akan kembali kepada toko B. Itu terkait ketika teori yang ketiga itu masuk Bapak Ibu ya. Pembeli sudah menentukan pilihan, maka berlaku hukum layanan itu Bapak Ibu. Bagaimana layanannya? Yang kedua, bagaimana kebersihannya? Layanannya mungkin cocok ya, bagaimana cara kebersihan areanya? Kalau misalnya areanya tidak bersih, misalnya jualan makanan Bapak Ibu ya, saya pengen makan misal
produk Nasgor misal Bapak Ibu ya, tahu tempatnya misalnya di sini sudah sesuai dengan kebutuhan, tapi yang menjual itu aduh kebersihannya tidak terawat. Jika ada misalnya ya penjual pilihan, karena saya sudah masuk di teori ketiga ini menentukan pilihan, mungkin saya pindah. Nah itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya pembeli menentukan pilihan ini memahami bagaimana barangnya. Begitu Bapak Ibu ya, bagaimana barangnya, bagaimana rasanya Bapak Ibu ya, bagaimana gunanya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semuanya ketika sudah masuk di poin penjual pembeli menentukan pilihan. Ini Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya di teori yang keempat itu ada istilahnya isi atau kesan, nilai inti atau value added. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Teori ke-1 sudah dikenal, udah masuk nih. Teori kedua sudah sesuai dengan kebutuhan saya, sudah masuk. Teori yang ketiga misalnya teori menentukan pilihan udah masuk. Nah, teori yang keempat ini Bapak Ibu adalah isi, kesan, nilai inti. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana nilai inti yang diberikan oleh sebuah toko itu atau penjual itu, kualitas terbaiknya seperti apa, ya, sajiannya seperti apa, fungsinya seperti apa, nilainya seperti apa Bapak Ibu ya, gunanya seperti apa. Nah itu yang Bapak Ibu harus pahami terkait dengan teori yang keempat ini. Karena apa? Jika misalnya Bapak Ibu ya, ini ada ilustrasi saja Bapak Ibu. Kalau kita di luar sana itu misal mengendarai menunggangi sebuah hewan misalnya, di mana hewan itu misalnya tidak mau berjalan, lalu kemudian didorong dari belakang, ya, mungkin susah. Tapi bagaimana agar hewan itu suka? Pura-pura dikasih makanan di depannya. Nah ini nanti saya sampaikan gambarnya begitu Bapak Ibu ya, biar semuanya di luar sana memberikan ilustrasi itu gampang. Oh begini, gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Itu saya rasa memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan produk yang kita jual itu, agar market fitnya itu cepat laku, cepat keluar, repeat ordernya itu terus menerus. Gampangannya begitu Bapak Ibu ya. Sehingga ada upaya produk semakin cepat pengeluarannya itu, maka secara tidak langsung Bapak Ibu ya, kan perputarannya semakin cepat. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu ya, cara mengirim pesan cepat ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga gambaran ini memberikan gambaran singkat kepada Bapak Ibu. Tidak hanya mempelajari ini Bapak Ibu ya aplikasinya, tetapi mempelajari bagaimana pola atau perilaku konsumen itu sangat cepat. Nah di video sebelumnya Bapak Ibu ya, saya sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana cara mempelajari install ini, sudah ada. Nanti saya akan masukkan di layar akhir Bapak Ibu ya. Di layar akhir Bapak Ibu tinggal memilih ya, bagaimana cara menyimpan nomor dari kontak WA atau kontak HP begitu ya, langsung nanti tersimpan. Bagaimana cara menyimpan nomor dari Gmail atau dari Google Form langsung tersimpan Bapak Ibu ya. Itu saya sampaikan di video sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di video sebelumnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu bisa menonton dan mempelajari lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Karena apa? Semakin banyak dikenal itu, lagi-lagi mengacu kepada teori yang pertama itu, ada kemungkinan semakin dikenal, ada kemungkinan orang semakin interest. Pokoknya ingat AIDA itu ya, ada attention, yang kedua ada interest itu. Sampai jumpa Bapak Ibu di tutorial berikutnya ya, agar tidak ketinggalan Bapak Ibu ya di video-video berikutnya. Bisa subscribe saja, siapa tahu bagi yang berjualan itu bisa memberikan banyak gambaran. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.